Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai standar nasional pendidikan, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Administrasi Persekolahan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara. Pendidikan nasional yang bermutu merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mampu secara proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Nah, untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu, diperlukan standar nasional pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini meliputi kriteria minimal tentang berbagai aspek pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan satuan pendidikan. Sebagai pedoman dasar, standar nasional pendidikan ini perlu secara berkala ditinjau kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan zaman yang seiring berubah. Melalui penyempurnaan, substansi pengaturan, penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar standar nasional pendidikan tetap mutakhir dan relevan, sehingga dapat mendukung akselerasi peningkatan mutu sistem pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia khususnya di Indonesia. Nah, beberapa hal yang menjadi pokok penyempurnaan pengaturan dilakukan terhadap susunan standar nasional pendidikan, seperti kurikulum, evaluasi hasil belajar peserta didik, dan evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Oleh karena itu, penting kita sebagai calon-calon guru untuk memahami mengenai standar nasional pendidikan. Nah, adapun yang menjadi capaian pembelajaran dalam materi ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami administrasi sekolah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, mohon diperhatikan dengan baik setiap materi yang akan dijelaskan melalui video ini. Nah, yang pertama, sebelum kita berbicara tentang standar nasional pendidikannya, kita harus paham dulu mengenai konsep pendidikannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kehidupan suatu bangsa ini erat sekali kaitannya dengan tingkat pendidikan. Jadi pendidikan bukan hanya sekedar mengawetkan budaya dan meneruskan dari generasi ke generasi, akan tetapi juga diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan pengetahuannya. Nah, pendidikan merupakan usaha yang sengaja, secara sadar, dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan peserta didik agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat dengan memilih isi atau materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Nah, dilihat dari sudut perkembangan yang dialami oleh peserta didik, maka usaha yang disengaja dan terencana tersebut ditunjukkan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Nah, dengan kata lain, pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan peserta didiknya. Nah, dalam tujuan nasional pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu nomor 20 tahun 2003, yang menyatakan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dari tujuan tersebut,
tampak jelas bahwa pendidikan harus mampu membentuk atau menciptakan tenaga-tenaga yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses perkembangannya. Karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Nah, ini berarti bahwa membangun hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas, baik secara material, spiritual, serta sosial budaya. Itu adalah konsep pendidikan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan standar nasional pendidikannya. Nah, standar nasional pendidikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisannya ya. Nah, ini maksudnya standar nasional pendidikan atau SNP adalah minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dari tadi yang sudah saya jelaskan, nah pemerintah berusaha untuk menerapkan standarisasi sistem pendidikan yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Program tersebut disebut dengan nama Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Nah, dengan melaksanakan standarisasi ini, diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, adapun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang merupakan perbaikan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Jadi untuk memahami lebih lanjut tentang Standar Nasional Pendidikan ini, silakan nanti saudara bisa membuka salinan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021. Nah, di situ semuanya dituliskan dengan jelas mengenai Standar Nasional Pendidikan ini. Nah, dalam penyusunannya, Standar Nasional Pendidikan sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan, terarah dan berkelanjutan, menyesuaikan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global. Artinya, setiap sekolah yang ada di Indonesia, baik formal, non-formal, maupun informal, harus mengacu pada standar pendidikan nasional. Itu adalah konsep dari standar nasional pendidikan yang harus kita pahami. Dan untuk lebih memahaminya, jika ingin memang lebih menguasai tentang standar nasional pendidikan ini, silakan saudara bisa mempelajari dari peraturan pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021. Nah, adapun fungsi dan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan, fungsinya yaitu dasar perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Jadi, mengapa Standar Nasional Pendidikan ini dibuat, ya, atau menjadi standarisasi bagi pendidikan, yaitu merupakan fungsinya itu sebagai dasar dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengarah kepada pendidikan nasional yang bermutu. Adapun tujuannya yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, standar nasional ini juga memiliki tujuan di mana mutu yang dihasilkan dari standarisasi ini itu bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat dalam undang-undang dan juga dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Itulah mengapa Standar Nasional Pendidikan ini dibuat dan diberlakukan khususnya dalam pendidikan, baik secara formal, non-formal, ataupun informal. Nah, adapun lingkup Standar Nasional Pendidikan yang dibahas di dalam peraturan pemerintah tadi, ya, dalam PP yang tadi nomor 57 Peraturan Pemerintah tahun 2021, di situ tertuliskan ada 8 standar nasional pendidikan. Ada 8 lingkup standar nasional pendidikan yang dibahas. Apa saja? Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan,
yaitu berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Yang kedua, standar isi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, standar proses, yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, standar penilaian pendidikan, yaitu berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana, yaitu berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Yang ketujuh, standar pengelolaan, yaitu berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Dan yang kedelapan, yaitu standar pembiayaan pendidikan, itu berkaitan dengan anggaran sekolah atau anggaran pendidikan. Kita akan coba bahas satu persatu masing-masing penjelasan dari lingkup standar nasional pendidikan. Nah, yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Pengaturan mengenai susunan standar nasional pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan ini sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari pendidikan yang awalnya berbasis isi menjadi pendidikan yang berbasis kompetensi. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terdiri atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, SKL atau standar kompetensi lulusan juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar-standar lainnya. Sehingga keseluruhan standar nasional pendidikan ini merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, adapun ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Nah, adapun beberapa contoh dalam pelaksanaan atau penentuan standar kompetensi lulusan ini antara lain, yang pertama yaitu menyusun dan menetapkan KKM, yang kedua menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar, yang ketiga mengembangkan kecakapan hidup, yang keempat mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, menggali informasi, memanfaatkan lingkungan, mengekspresikan serta kemampuan dalam berwirausaha. Dan yang kelima, mengembangkan sikap santun, beretika, berestetika, disiplin, sportif, percaya diri, bertanggung jawab sebagai warga negara atau warga bangsa. Nah, adapun dalam standar kompetensi lulusan, ini dirumuskan berdasarkan yang pertama, tujuan dari pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 20. Undang-Undang Nomor 20. Ya, di situ tertera jelas tentang tujuan pendidikannya itu apa yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia. Lalu tingkat perkembangan peserta didik, ya. Nah, ini pun akan menentukan standar kompetensi lulusannya. Jadi bagaimana perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi ada jenjangnya, ada tingkatannya tentang kualifikasi nasional di Indonesia, khususnya dalam pendidikan, dalam penentuan kompetensi lulusan, atau apa hasil yang harus dicapainya. Dan yang terakhir, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ini pun akan mempengaruhi standar kompetensi lulusan. Ya, contohnya misalkan antara lulusan SMA dan SMK, pasti standar kompetensi lulusannya itu berbeda. Karena berbeda jenis pendidikannya atau jenjang pendidikannya ya, itu pun berbeda ya. Itu yang harus kita pahami tentang standar kompetensi lulusan. Adapun untuk memahami lebih mendalam terkait dengan standar kompetensi lulusan ini, silakan saudara bisa mempelajari dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, di situ tentang standar kompetensi lulusan dikupas tuntas. Jadi silakan bisa saudara baca di dalam Permendikbud.
Nah, lalu yang kedua, standar yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Nah, standar isi ini disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain baik itu sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ini ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi, beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Nah, ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas baik itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sementara pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Nah, karakteristik kompetensi ini beserta perbedaan proses pemerolehannya ini akan mempengaruhi isi dari standar isi. Ya, itu yang harus kita pahami tentang standar isi ini. Adapun untuk lebih memperdalam tentang standar isi, silakan saudara bisa membaca lampiran Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Nah, semuanya tentang standar isi ini ada ya. Lalu terkait dengan tadi aktivitas-aktivitas baik di ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dikupas tuntas di dalam Permendikbud. Jadi silakan nanti saudara bisa membaca dan memahaminya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu yang akan kita pelajari dari standar nasional pendidikan adalah standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang tadi telah ditetapkan. Nah, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didiknya. Nah, untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusannya. Jadi dalam standar proses ini nanti akan dibahas tentang bagaimana perencanaan pembelajarannya, lalu pelaksanaan proses pembelajarannya, dan penilaian proses pembelajaran. Nah, adapun standar proses ini meliputi yang pertama perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Lalu cara untuk mencapai tujuan belajar dan cara menilai ketercapaian tujuan belajarnya. Lalu yang kedua, standar proses meliputi pelaksanaan pembelajaran. Nah, adapun pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan yang ketiga, penilaian proses pembelajaran.
Nah, penilaian proses pembelajaran ini merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, sehingga bisa terlihat kemajuan belajar yang dialami oleh peserta didik dan ketercapaian dari kompetensi. Itu adalah sekilas mengenai standar proses. Nah, untuk lebih memperdalamnya kembali, saudara bisa membaca lampiran dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu tentang isi dari standar proses. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, standar penilaian pendidikan ini adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didiknya. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian, yaitu secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Nah, adapun mekanisme di dalam standar penilaian pendidikan ini merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi yang pertama perumusan tujuan penilaian, yang kedua pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian. Ada banyak instrumen dalam penilaian ini, baik instrumen tes ataupun non tes. Ya, dalam tes juga ada banyak, non tes juga ada banyak. Lalu yang ketiga pelaksanaan penilaiannya seperti pelaksanaan ulangan atau PAS ya dan PTS. Lalu pengolahan hasil penilaian dan yang terakhir pelaporan hasil penilaian. Nah, ini adalah mekanisme dalam standar penilaian pendidikan. Nah, untuk lebih memperdalam, silakan nanti saudara bisa mempelajari Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Bahkan untuk standar penilaian atau terkait dengan penilaian pendidikan, itu akan dibahas ada di dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Itu ketika saudara ada di semester 5. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam. Termasuk kita akan mempelajari tentang mekanisme dalam penyusunan standar penilaian pendidikan ini. Khususnya yang dilakukan oleh guru, ya, oleh pendidik. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah standar pendidik, merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancangan pembelajaran, fasilitator, dan motivator bagi peserta didik. Nah, kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, adapun kriteria minimal kualifikasi pendidik itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di antaranya yaitu kualifikasi akademik minimal lulusannya itu jenjang pendidikan sarjana atau diploma 4 atau sekarang mah harus sarjana ya. Lalu yang kedua kompetensi yang akan ditekankan lagi pada saat pendidikan profesi guru ya. Lalu sertifikat pendidik yaitu diberikan setelah melaksanakan sertifikasi guru dan dinyatakan sudah bisa memenuhi standar profesional. Yang keempat, sehat secara jasmani dan rohani. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Itu adalah beberapa kualifikasi ya, atau kriteria minimal kualifikasi bagi seorang pendidik atau guru. Nah, guru adalah pilar pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran strategis para guru. Itulah yang menjadi alasan kompetensi guru harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman. Guru memiliki beban tugas yang sangat berat. Tidak hanya bertanggung jawab pada para peserta didiknya, tapi juga pada negara. Bahkan guru memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Oleh karena itu, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didiknya. Lalu kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan karakter personal. Lalu kompetensi profesional guru adalah kemampuan untuk atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja gurunya. Dan yang keempat yaitu kompetensi sosial, yaitu berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, dengan tenaga kependidikan, atau biasanya yang saudara ketahui itu TU, gitu ya, orang tua, peserta didik, hingga masyarakat secara luas. Nah, itu adalah standar pendidik. Lalu yang kedua ada standar tenaga kependidikan, atau biasanya kita mengenalnya kalau di sekolah itu ada TU, gitu ya. Nah, standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, kompetensi tenaga kependidikan meliputi juga kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikannya. Nah, tenaga kependidikan selain pendidik, jumlah dan jenisnya itu disesuaikan dengan kebutuhan, pengelolaan, dan penyelenggaraan di masing-masing satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, mungkin saja tenaga kependidikannya, jumlahnya itu berbeda, lalu kebutuhannya pun dalam pengelolaannya pun berbeda-beda. Atau misalkan kalau kita contohkan antara tenaga kependidikan di SD dengan di SMA itu sangat berbeda, ya, karena memang kebutuhan untuk pengelolaannya pun itu berbeda. Berikutnya masih dalam 8 standar pendidikan nasional, kita akan membahas tentang standar sarana dan prasarana. Nah, standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun sarana itu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sementara prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Nah, standar sarana dan prasarana ini ditentukan dengan prinsip-prinsip, yaitu harus menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan untuk pemakainya, baik guru atau peserta didiknya. Lalu ramah terhadap penyandang disabilitas dan ramah terhadap kelestarian lingkungan. Diharapkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah itu harus mengacu kepada prinsip-prinsip ini. Sehingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu efektif digunakan. Ya, efektif digunakan dan bisa digunakan dengan baik oleh guru ataupun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan itu berjalan secara efisien dan efektif. Nah, perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri dari satuan pendidikan atau sekolah. Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Pengawasan kegiatan pendidikan merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Nah, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan harus bisa menerapkan manajemen berbasis sekolah yang yang bisa diartikan bahwa pengelolaannya itu dilakukan oleh sekolah gitu ya. Nanti ada salah satu materi dalam mata kuliah ini akan membahas tentang MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, adapun yang harus dipenuhi dalam standar pengelolaan ini antara lain yaitu sekolah harus memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan. Lalu harus memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja yang jelas. Lalu memiliki pedoman pengaturan berbagai aspek kerja atau sistem manajemen mutunya. Lalu menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang kondusif, menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling, mengadakan sistem informasi manajemen, dan menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib. Itu yang harus kita pahami dari standar pengelolaan. Nah, yang selanjutnya yaitu standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, yang disebut sebagai standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan atau sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Nah, adapun pembiayaan pendidikan itu terdiri atas yang pertama biaya investasi. Biaya investasi meliputi komponen-komponen seperti investasi lahan sekolahnya, lalu penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan belajar mengajarnya, lalu penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia selain disediakan SDM, baik pendidik atau tenaga kependidikan, tetapi harus dikembangkan juga. Ya, jadi guru atau tenaga kependidikan harus diikutkan ke pelatihan-pelatihan, ya, pembinaan-pembinaan. Dan yang terakhir modal kerja tetap. Sementara untuk biaya operasional dalam pembiayaan pendidikan yaitu meliputi komponen personalia seperti gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gajinya. Dan yang kedua ada non personalia seperti bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti biaya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Itu adalah standar pembiayaan pendidikan. Tadi sudah dijelaskan 8 standar eh, 8 standar yang nasional pendidikan yang harus kita pahami. Nah, itu harus dipahami dengan betul, harus dipahami dengan baik tentang 8 SNP ini, ya, standar nasional pendidikan ini, karena Anda sebagai calon guru ya tentunya harus memahami tentang standar nasional pendidikan yang menjadi acuan saudara ya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, terutama sekarang sudut pandang saudara sebagai seorang guru ya, sebagai seorang pendidik. Nah, adapun konsep lain tentang standar nasional pendidikan yang harus kita pahami adalah yang pertama untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan harus sesuai dengan standar nasional pendidikan itu dilakukan berupa evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Nah, evaluasi ini dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah atau oleh satuan pendidikan. Sementara akreditasi ini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar ataupun menengah dengan mengacu pada standar nasional pendidikannya. Dan sertifikasi maksudnya adalah sertifikasi bagi guru, yaitu proses pemberian sertifikat kepada guru yang memiliki persyaratan tertentu
yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak, yaitu memperoleh tunjangan profesinya. Lalu konsep lain juga dari SNP ini adalah bahwa standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Maksudnya bahwa SNP ini yang tadi sudah dijelaskan, bahwa ini tidak selamanya akan seperti ini. Ya. Tetapi standar nasional pendidikan itu akan berubah, akan terus-terusan berubah, atau ada penyempurnaan-penyempurnaan, ya, ataupun penyesuaian-penyesuaian dengan ini tuntutan perubahan-perubahan zamannya, ya, baik secara lokal, nasional maupun internasional atau global. Itu yang harus kita pahami. Jadi tidak tidak tetap gitu ya, tetapi bisa berubah, ya. Bisa berubah, bisa ada penyempurnaan, bisa ada perbaikan-perbaikan. Baik, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan standar nasional pendidikan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Walaupun di sini dalam video yang saya jelaskan ini konsep-konsep dasarnya saja. Nah, untuk lebih memahami, sekali lagi untuk lebih memahami materi terkait dengan standar nasional pendidikan ini, silakan saudara bisa membacanya di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Di situ semuanya dijelaskan tentang standar nasional pendidikan termasuk 8 standar nasional pendidikan ini. Semuanya dibahas di dalam PP tersebut, peraturan pemerintah tersebut, supaya saudara bisa lebih memahami, bisa lebih mengetahui tentang standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.